Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zahwa Maulani dengan NIM B1A1232664. Selanjutnya ada Emtiorian Syahputra dengan NIM B1A1232666. Selanjutnya ada Amanda Oktaveni Bahtiar dengan NIM B1A1232886 dan anggota terakhir bernama Wistia Sanggam Rifai dengan NIM B1A1232888. Baiklah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai prinsip hukum SDA dalam pengelolaan kawasan hutan. Selamat menonton. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya hutan, berada di bawah kewenangan negara menurut UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Negara bertanggung jawab atas semua hutan di wilayah Republik Indonesia bersama dengan sumber daya alam yang dikandungnya. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah telah menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang berarti kawasan hutan tersebut akan selalu dipertahankan keberadaannya. Selain itu, kawasan hutan adalah tempat yang telah dinyatakan berada di bawah otoritas pemerintah, baik yang saat ini berhutan maupun tidak, menurut perencanaan tata guna lahan. Kawasan hutan adalah setiap tempat yang telah atau akan ditetapkan untuk digunakan dalam industri kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penduduk Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan, tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan rehabilitasi kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi hutan dan alam. Tujuan pengelolaan hutan, sebagaimana dinyatakan dalam UU 41 tahun 1999, adalah memaksimalkan fungsi konservasi, lindung, dan produksi hutan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang dan lestari bagi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan. Sumber daya yang ditemukan dalam hukum alam, dalam pengertian praktisnya, kebijakan dapat didefinisikan sebagai pilihan politik yang diamanatkan secara konstitusional dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia yang setinggi mungkin, sangat penting bahwa semua masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Penegakan aturan-aturan tertentu di suatu wilayah merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi hukum yang sering dikaitkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan legislasi. Namun, ada lebih banyak hal dalam hukum daripada yang terlihat. Hukum lebih dari sekadar menantang peraturan dan undang-undang daerah. Hukum juga menegakkan kejelasan dan ketertiban. Kepastian hukum adalah ciri khas penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan adalah salah satu cara untuk membangun ciri khas ini. Sebuah badan peraturan yang diumumkan oleh badan yang berwenang dan tunduk pada hukuman atas ketidakpatuhan juga dikenal sebagai hukum. Meskipun tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan untuk menjamin kesejahteraan kolektif, beberapa individu mengembangkan rasa takut yang tidak rasional terhadap hukum karena sifatnya yang mengikat. Penerapan standar tertentu yang berkaitan dengan dasar dari suatu subjek adalah inti dari penegakan hukum. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bumi, air, dan kekayaan alam yang didapat di dalamnya itu untuk kemakmuran rakyat. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan yang kita lakukan bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ketersediaan sumber daya alam yang lengkap dapat menjadi tantangan yang serius jika tidak ada pengelolaan dan yang terkoordinasi dengan baik karena adanya hubungan yang kuat antara sumber daya tersebut dengan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan julukannya, pohon ialah paru-paru dunia karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap tingkat oksigen di atmosfer dan mitigasi pemanasan global.
Dan hutan bukan hanya tempat penyimpanan sumber daya alam untuk kayu dan pepohonan, tetapi juga menyediakan masyarakat dengan kemungkinan non-kayu seperti hal-hal pengembangan tanaman pertanian dan penelitian tanaman obat. Bagi lingkungan, hutan sangat penting karena hutan menyimpan air, mencegah banjir dan erosi, menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, dan melindungi kita dari dampak terburuk perubahan. Menurut Pasal 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tujuan kehutanan adalah untuk membagi keuntungan secara adil dan berkelanjutan agar sebanyak mungkin orang dapat menikmati sebesar-besarnya kemakmuran hutan tersebut. Dan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 21 huruf D, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan juga tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Ayo teman-teman, kita sama-sama jaga hutan. Dengan kita menjaga hutan, maka hutan akan jaga kita dari bencana alam. Jangan suka buang sampah sembarangan lagi ya. Nah, kalau alamnya dijagakan jadinya sejuk. Terima kasih telah menonton kami. Dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan mari kita jaga bumi kita.